Ya baik, seperti biasa kita siapkan dulu konfigurasi kaki-kakinya. Yang merah sebelah sini karena yang ini adalah nomor 1. Ingat di video sebelumnya untuk cara pasangan kakinya ya. Terus ini kabelnya, kabel SOP8. Terus kita masukin ke USB yang ada di laptop. Ketika udah bernyala merah di sini, dia sedang mengkoneksi di laptop. Kita lihat di laptop sekarang. Untuk memastikan bahwa ini bekerja sebagaimana mestinya, kita menggunakan EEPROM yang kondisinya dilepas ya. EEPROM yang kondisinya dilepas, ini agak susah dilihat, kecil banget soalnya. Kaki nomor 1-nya itu yang ada titiknya. Nah, bisa dilihat di kamera ya, sebelah sini nih. Ini adalah kaki nomor 1 nih, ada titiknya. Kita jepit. Ini kondisi yang ada merahnya. Ini adalah kaki nomor 1 yang ada merahnya di sini. Kita jepit EEPROM-nya. Nah, ini untuk memastikan kalau dia masih ada di PCB atau di motherboard, kondisinya dijepitnya adalah kondisi motherboard. Nah, kondisinya seperti ini. Pastikan connect semua. Lalu kita lihat di komputer. Ya, kita buka programnya. Ya, ini programnya saya nyimpennya agak jauh. Kita lihat program softwarenya, kita buka dulu. Nah, ini ya, softwarenya yang ini kita buka. Kita tunggu sebentar dia loading. Nah, ini sudah terbuka, softwarenya sudah terbuka. Nah, di kanan bawah ini kalau dia connected berarti CH341 itu sudah terhubung ya. Nah, sedangkan sebelah kiri ini kita klik detect. Nah, kita klik detect di sini. Nah, di sini terkoneksi sebagai Winbone ya, mereknya Winbone ya. Berarti ini kalau udah kondisi connect kayak gini, kalau mau flash ya tinggal flash aja. Tinggal kasih program, atau kalau mau copy ya tinggal copy dan sebagainya. Kalau mau erase tinggal erase. Ini tinggal dipilih di tombol-tombol yang atas ini ya. Nah, masalahnya memang kadang kalau untuk ini ketika kita klik detect itu nggak kedetek. Beberapa EEPROM ada yang nggak dikenali. Sebenarnya dia dikenali, mungkin nama database-nya nggak ada atau gimana ya. Saya juga kurang begitu paham. Saya di sini juga masih terus belajar. Nanti kita lihat pelajari kasusnya satu persatu. Oke, baik, kita akan lihat sejauh pengalaman saya flash EEPROM, tampilan seperti apa sih yang bisa dilanjutkan atau yang mana yang harus dicek ulang sambungan kabelnya. Nah, ini yang pertama di sini kedetek manufacturer order. Memory name juga unknown, memory size unknown, dan semua dari manufaktur ID sampai ke bawah itu $FF. Nah, ini menunjukkan sama sekali belum terkoneksi untuk EEPROM-nya. Jadi jepit SOP8-nya perlu dicek ulang, atau jika Anda menggunakan jepitan SMD itu yang jepitan kecil-kecil itu juga perlu dicek ulang. Selanjutnya, yang berikutnya adalah ketika kita sudah koneksikan EEPROM dan CH341 programmer ya, ketika kita klik detect lalu muncul ada diketahui bahwa manufakturnya Winbone, memori name-nya adalah W25 sekian-sekian, memori size-nya sekian, manufaktur ID segala macam sampai ke bawah ini. Nah, ini udah bagus ini. Ini berarti sudah terkoneksi dengan baik CH341 dengan EEPROM-nya. Jadi kalau untuk kondisi seperti ini, kita bisa melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu untuk melakukan flashing atau untuk melakukan copy atau mungkin melakukan erase dan sebagainya. Ini udah terkoneksi dengan baik. Jadi proses bisa dilanjutkan. Yang berikutnya, ini yang suka menjadi tanda tanya ketika kita klik detect. Manufakturnya di sini masih other, memory name juga unknown, memory size unknown juga. Manufaktur ID itu $00 semua sampai bawah. Hampir mirip dengan yang pertama ini, cuman di sini $FFF ya, ini $00. Ternyata
sejauh pengalaman saya nih, kalau kedetek seperti ini masih bisa dilanjutkan untuk proses flashingnya. Ini udah terkoneksi, hanya saja database dari EEPROM-nya itu belum dikenali sama sama C341 programmernya ya. Tapi ini sejauh pengalaman saya ini bisa dilanjutkan untuk proses flashingnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang ini juga sempat membuat bingung. Ketika diklik detect, di sini manufakturnya other, memory name-nya unknown, memory size unknown, manufacturer ID $EO E0 ya, memory type-nya $40, memory capacity-nya $16 dan sebagainya. Tadinya ini juga saya kira ini nggak connect karena ini other ini ya, tadinya nggak connect saya kira. Tapi ternyata yang kondisi seperti ini juga masih bisa dilanjutkan untuk proses flashing. Jadi EEPROM ini sebenarnya udah terkoneksi dengan programmernya. Nah, saya menggunakan programmer yang tadi disimulasikan di video ini yang di awal itu ya. Untuk menggunakan program-program lain seperti AS Programmer atau program flashing kan banyak ya, atau yang di HP itu juga ada. Tampilannya saya kurang begitu paham, tapi ini berdasarkan pengalaman saya ketika menggunakan C341 Programmer. Nah, ini contoh kasus yang EEPROM-nya belum connect sama sekali, itu seperti ini bentuknya. Ini belum connect sama sekali EEPROM-nya. Nah, ini sudah connect, tetapi dia tidak dikenali sebagai mereknya apa. Ya, ini kita langsung bisa lanjutkan flash kalau udah begini. Ini percobaan ini kita flash Skybox H1 ya, Skybox H1 DVB-T. Kita coba flash dengan menggunakan firmware-nya Efinix. Apakah kita akan berhasil? Nah, ini udah 83%. Ya, karena tadi saya klik auto, jadi dia tahapannya ada 3 tahapan yang dia lakukan sendiri. Mulai dari iris, habis itu dia memprogram, habis itu memverifikasi. Nah, ini udah berhasil ternyata. Nah, kalau all operation complete, chip and buffer same, ini berarti flashnya berhasil ya. Flashnya berhasil walaupun tadi EEPROM-nya itu tidak dikenali. Artinya mereknya segala macam itu nggak bisa dikenali, tapi berhasil. Jadi buat teman-teman semuanya yang nanti ketika mencoba menggunakan SOP8 ini dicepitin ternyata dia masih belum kelihatan mereknya, tetapi asal bentuknya kurang lebih seperti ini ya, dia bukan $F tapi udah $0 atau kadang-kadang menunjukin value ya, $16 dan sebagainya, berarti ini sudah bisa dilanjutkan untuk tahapan nge-flash. Ya, kalau masih ragu ya dicoba aja, nanti tinggal dicek ulang. Toh nge-flash ini juga tidak beresiko membakar atau membuat membuat EEPROM menjadi rusak kok. Demikian tutorial dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Jika bermanfaat, teman-teman bisa klik subscribe, bagikan ke teman-teman yang lain, dan juga like, juga berikan komen-komen untuk mendukung kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.